ada kesepakatan dengan beberapa pihak, termasuk diantaranya ada dorongan dari pemerintah pusat juga sebenarnya untuk RDF Rorotan sendiri. Tapi ya perlu diketahui bahwa kita semua tahu RDF adalah teknologi yang sangat mahal begitu ya, nggak menyelesaikan masalah juga. Hasil yang dikeluarkan, bahan bakar yang dihasilkan juga nggak seberapa, tapi justru malah menimbulkan masalah baru, polusi udara, bau, dan segala macamnya itu jadi isu juga gitu. Jadi kami mau bilang bahwa ini solusi yang tidak solutif atau menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Itu yang jadi catatan pentingnya sebenarnya. Terus ini sudah dari Menteri Lingkungan atau Kehutanan ada yang bilang RDF nya dipercepat aja gitu. Terus itu gimana Mbak? Maksudnya dari pemerintah pusat juga ada kayak anjuran buat mempercepat malah, jadi kayak kontradiktif gitu? Ya, so far sebenarnya kami berharap RDF Rorotan itu kan ada di Jakarta ya, Mas. Dan memang untuk sampahnya warga Jakarta gitu. Jadi harusnya kalau kita mau bicara otonomi daerah, kewenangannya tetap ada di pemerintah daerah gitu. Kewenangannya tetap ada di gubernur. Kalau gubernur bilang enggak, sebenarnya harusnya dia bisa sampaikan kepada pusat, pemerintah pusat dalam hal ini KLH begitu ya, untuk kemudian yang nggak bisa dilanjutkan karena memang warganya juga menolak. Gitu. Itu yang jadi cukup penting. Maka titik tekannya adalah harus ada ketegasan dari gubernurnya untuk menolak jika memang itu justru malah tadi ya menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau dari sisi climate change terus isu urban, kalau dari Greenpeace catatannya apa Mbak selama 100 hari ini? Yang jadi poin utamanya? Ya dari Greenpeace sendiri. Kalau dari Greenpeace sendiri ada 3 hal sebenarnya. Tadi saya sampaikan yang pertama itu ada soal penanggulangan banjirop yang ada di wilayah utara Jakarta. Kan kalau kita lihat sebenarnya kebijakannya diarahkan pada tanggul, pada Giant Mangrove Wall atau NCIC atau whatever lah namanya macam-macam gitu ya. Tapi poinnya adalah penanggulan di pesisir Jakarta. Padahal isu pentingnya adalah apakah penanggulan di pesisir Jakarta itu bisa menyelesaikan masalah? Catatannya enggak gitu ya. Tanggul itu kan bukan baru dibangun. Itu udah dibangun dari beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang 10-20 tahun yang lalu bahkan. Dan masalahnya tetap nggak selesai. Kenapa? Karena ini bukan masalah membatasi air laut ke daratnya, tapi ada peningkatan muka air laut, dampak dari krisis iklim, ada land subsidence juga gitu, itu jadi isu. Apalagi kalau tadi dia namanya pasir ya, wilayah pesisir itu kan dia lebih lembek daripada wilayah daratan yang lebih luas. Efeknya apa kalau dia ditanam beton, dia akan terus turun dan jiropnya makin parah. Nah, catatan penting dari kami adalah harusnya itu tidak, kami tahu bahwa situasi banjirropnya makin parah, tapi itu tidak boleh dijadikan solusi utama dan permanen. Di tengah pembangunan apapun itulah untuk membatasi banjirop, harusnya di waktu yang bersamaan bisa dibangun juga tadi ada Giant Mangrove Wall misalnya, supaya pada akhirnya kalau tadi tanggulnya turun, mangrove-nya yang bikin timbunan baru itu yang kemudian memecah ombak dan kemudian mengurangi dampak banjirop. Yang kedua yang juga jadi catatan cukup penting buat kami adalah soal lapangan kerja. Kalau kita lihat lapangan kerja yang ada sekarang kan tadi katanya ada job fair di 44 kecamatan, lalu kemudian catatan pentingnya adalah ternyata job fairnya nggak segitu efektif gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan pelatihan kerja yang diberikan, nggak ada MTU yang berjalan juga nggak sesuai dengan kebutuhan warga gitu. Padahal kemudian ada peluang lainnya nih lewat green jobs misalnya, membuka peluang green jobs itu membuka peluang investasi, dia membuka peluang lapangan kerja yang luas juga gitu. Itu hal yang kedua. Yang terakhir adalah RDF yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih.